Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan arahan dari pendiri ASWIGU yang disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Perandas Kiai Haji A.N. Nuril Huda. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syukur kepada Allah yang Maha Agung. Pada siang hari ini kita dapat berjumpa di gedung ini dalam rangka silaturahim atau silaturahmi dalam rangka membahas kembali untuk perbaikan perjalanan haji dan umroh. Kita mohon kepada Allah semoga pertemuan kita ini senantiasa mendapat hidayah taufik dari Allah, sehingga selesai dari pertemuan ini iman kita makin mantap, ibadah kita makin tertib, pergaulan kita makin baik, dan kita akan mendapatkan bahagia dunia dan selamat di akhirat nanti. Silaturahim ini penting sekali. Di dalam ilmu sosiologi, kalau suatu organisasi itu lupa kepada tatkala falsafat didirikannya, itu lama-lama akan keluar dari relnya. Ini dalam ilmu sosiologi. Oleh karena itu, setiap kita bertemu, kita ingat kembali mengapa asbab ini muncul. Kalau bahasa pondokannya, wama asbabum munculi. Kalau Pak Habib beli apa itu? Mengapa asbab ini ada pada di negeri kita ini lebih dari 2000 ada KPI. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam satu hadis, ini hadis Muslim, apa kata Nabi? Innamal amalu rahmatun minallah li ummati. Laulal amalu ma'azwat ummat baladan wala roislah roislah saja. Rawahu Muslim. Kalau telah tidak karena perjuangan umat Islam, innamal amalu, kalau amalu itu pakai hamzah itu angan-angan, kalau amalun pakai ain itu perbuatan. Innamal amalu, sesungguhnya orang-orang yang punya angan-angan memperjuangkan agama, rahmatu minallah li ummati, itu rahmat Allah kepada umat kami. Kata Nabi, ini rahasia, jangan salah paham. Tidak setiap umat Islam mau berjuang untuk Islam. Ini masalahnya. Kata Nabi, walaulal amal, kalau tidak karena perjuangan, ma'azlah umur waladan, tidak seorang ibu menetai anaknya. Karena apa? Belum tentu dia anak yang soleh. Walau saja, tidak akan seorang petani menanam pohon kelapa. Kenapa? Belum tentu kelapa berbuah dia pas hidup. Tetapi kalau perjuangan ibu menetai anaknya, kalau perjuangan petani menanam pohon kelapa, ini hadis. Oleh karena itu, asbab didirikan ini adalah salah satu angan-angan perjuangan agama. Ini masalahnya. Dan mohon maaf bapak-bapak, pendirian yang asli itu tidak orang Pak Kiai Hafid, saya, Pak Manur Hidayat, itu pendirian. Berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lewat. Proklamatornya saya. Apa kata saya? Ketika itu Menteri Mas Pak Basuni. Apa kata saya? Saya mendirikan asbab ini tidak mencari uang, tidak mencari uang, tapi idealisme yang kita pahami. Setelah saya turun dari mimbar, kata Pak Mahfud, kamu nggak butuh, oh nggak butuh saya. Ini idealisme. Mengapa ini ada? Bapak-bapak, ini rahasia, jangan ngomong sama orang. Ini kita ini banyak orang ngaji yang ngerti bahasa Arab. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ketika pulang dari haji, dia ini jadi orang Wahabi. Lantas dia ini menghujat kepada ahli sunnah wal jamaah. Dia ngomong, ini bidah, itu bidah, ibad. Dia bodoh. Dia nggak ngerti di Mekah Madinah itu ada pengumuman. Apa pengumumannya? Saudara kalau jadi makmum sholat subuh, imamnya kunut, saudara ikut kunut. Kalau imamnya nggak kunut, saudara nggak usah kunut. Ini pengumuman di Mekah Madinah. Mereka nggak paham. Sampai di sini dia menjadi orang Wahabi, dan silakan itu hak saudara. Tapi kalau memberikan ahli sunnah, apa kata saya tantang? Saya tantang. Kalau sampai orang menghina kepada ahli sunnah, tantang. Saya jadi orang ini, bapak-bapak, di dunia jadi orang Edo, nggak main-main. Akan saja berdebat jadi orang berilmu. Ini masalahnya. Akhirnya saya mikir, ketika itu saya ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di PBNU. Pak Dr.
Bukhari Muslim ini, jadi kita nggak usah ke Bukhara, tidak usah ke Rusia. Ini orangnya di sini, Imam Bukhari. Dia ini sekretaris saya. Kita gerakkan Ahlussunnah Jamaah. Ini yang kita yakin atas kebenaran, tanpa menyalahkan orang lain. Silakan, itu hak saudara. Wahabi silakan, Salafi silakan, tapi jangan menghina kepada Ahlussunnah Jamaah. Ini kata saya. Saya tidak mencari uang. Oleh karena itu, bapak-bapak, alhamdulillah ganti dari Allah. Saya sekarang sudah, Pak, minum dulu. Pak Kabir itu yang direktur pelaksana, sudah 3.800 orang-orang melalui asbiu diumrohkan. Haji belum, karena ini belum ada perpanjangan dari beragama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pendirian Ahlussunnah, pendirian asbiu ini bukan mencari uang, tapi meluruskan dalam Islam. Ini masalahnya. Di dalam Islam, bapak-bapak, kunut itu sunnah, tapi menghina orang Islam itu haram. Itu ada Qur'annya itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita menamatkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini masalahnya. Tapi syukur kepada Allah, sekarang Pak Hafid ini kualan Klaten. Saya banyaknya orang mendaftarkan di asbu ini untuk diantar ke Mekah, ke Madinah, ahli wal Jamaah. Dan ada bedanya. Setiap kita kelompok berangkat dari asbu ini ada 2 pimpinan. Satu pimpinan perjalanan yang ngurus paspor apa, yang satu lagi spiritual. Kenapa kita ziarah ke Uhud? Kenapa kita ke ini semua ada riwayatnya. Lah kata-kata mohon maaf yang lain gak ada begitu. Pokoknya pulang dari sana alhamdulillah mencium Hajar Aswad 12 kali. Apa artinya itu? Gak begitu. Saya ingat punya keyakinan asbu ini adalah 9 hari namanya pesantren kilat. Dari berangkat sampai di sana kalau saya ikut setiap malam saya ceramah. Sehingga dia pulang itu yakin yang benar Ahlussunnah wal Jamaah dan dia menjadi pejuang Islam. Ini masalahnya. Lain dengan yang lain. Ini masalahnya. Oleh karena itu, bapak-bapak, setiap ikut asbiu ini ada 2 pimpinan perjalanan dan pimpinan spiritual ala Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga dia pulang jadi contoh teladan dan membela Ahlussunnah wal Jamaah di negeri kita ini. Ini bapak-bapak. Jadi saya hormat kepada siapa saja. Tapi kalau dia sampai ngerusui, saya ladeni. Begitu. Kemarin bapak-bapak saya ke Madinah. Setelah saya takdim Al-Quran di Madinah, dari subuh sampai jam 10 malam baru kata. Akhirnya bertemu sama kawan saya. Itu bisan saya dari Lamongan. Yang di negeri kita ini dia sering membid'ahkan orang NU, orang Ahlussunnah. Apa kata saya? Mas, mau bertemu di Tanah Suci. Ya bisan saya. Di Lamongan, dokter dia. Mumpung bertemu di Tanah Suci, saya ingatkan saudara, loh ada apa? Sampai orang Islam, saya Islam. Setiap orang itu hanya Allah. Nabi Muhammad Islam namanya. Sekalipun dia tidak sholat, namanya Islam Nabi. Tetap ibadah, dia Islam kami. Tapi kawan-kawan sampai sering membid'ahkan orang militan, orang ini orang itu. Tolong berhenti. Masih banyak orang di negeri kita tidak sholat itu loh dan digarap. Saya sambil mendelik potong. Saya bacakan hadis, saya baca jawaban dia. Nabi itu bapak-bapak berkata, Inna syaitana qad ya'isa ayat bukan musawwir walakin fi tahqiq baihim. Rawah Muslim. Setan itu putus asa mengajak orang Islam beribadah seperti setan. Tapi setan tidak putus asa mengaju sama orang Islam. Ini hadis. Saya bacakan jawaban dia. Kalau sampai orang gentleman menghadap menteri agama, negara kita ada mimpin agama itu, menteri agama, tolong ngomong, Pak Menteri Agama, tolong tahlilan stop, tibaan stop, audan stop, Pak begitu. Dia terima kasih Pak, saya dinasihat. Oh bukan nasihat, oh sampai dokter. Tapi sama ingat kita, bersama-sama hidup. Kalau ada orang sama begitu. Sampai dia menghina kepada Ahlussunnah dan saya ada berantem. Saya ini arek-arek Surabaya, tidak pernah takut sama orang. Nah, begitu kan? Apa hidup sih? Sekali aja takut sama orang, tidak ada takut. Jadi mari Pak, hidup ini punya kepribadian. Tidak akan kita mundur. Dan ini Ahlussunnah Jamaah ditetapkan di dalam namanya asbihu. Satu hadis bapak-bapak Nabi menyampaikan, kalau kamu pergi 2 hari, tolong
wasiat kepada tetangga dan kepada keluarga. Ini hadis di dalam hadis sunnah ini dikias. Apalagi seakan berangkat 9 hari ke Makkah Madinah, kadang-kadang mengadakan yang namanya walimatus safar. Itu ada hadisnya. Ini negeri kita ini, mohon bapak-bapak, orang dibaca hadis hanya Bukhari Muslim. Dan itu hadis yang sahih itu diriwayatkan 6 di antara ahli hadis: Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ada yang lain nggak dibaca. Oleh karena itu kalau ada kita ahli sunnah ini maka nggak ada hadisnya, dia nggak ngerti. Membaca aja tidak kok. Apalagi kitabnya. Saya punya kitabnya, namanya Kutubus Sittah. Belajar 6 tahun di pondok. Saya kadang-kadang agak sombong, debat sama saya. Jadi negeri kita ini banyak salah paham. Banyak orang-orang itu kalau sholat matolan, pemetakau salam kencing. Orang yang zikir riwayat nggak ada hajat, keliru dia. Ada hadisnya. Saya bacakan hadisnya. Mu'ad bin Jabal itu bapak-bapak, salah seorang sahabat yang hebat. Apa kata Nabi kepada Mu'ad? Saudara Mu'ad, setiap kamu selesai salat fardu baca doa. Nabi ini, hadis ini. Mu'ad bertanya, bacaan doa saya yang mana? Nah, kata Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu hadis. Yang kedua, Nabi berkata, doa yang diterima oleh Allah itu selesai sholat fardu. Ini hadis. Jadi kita tidak. Banyak orang sholat matolanci, pemetakau salam renci. Silakan, jangan menghina kepada orang berdoa. Saya bapak-bapak khutbah di Lemhanas. Apa kata saya? Jangan lupa sebelum saya berdoa. Saya khutbah di BIN. Apa kata saya? Jangan lupa sebelum saya berdoa. Ini hadis Nabi. Di negeri kita banyak orang salah paham. Saya tidak takut dihoinya, nggak takut saya. Nggak takut saya. Kumpul sama si hidup bapak-bapak. Saya ingatkan, sekarang saya jadi imam di masjid, saya ngomong, bapak-bapak yang pakai kopiah sholatnya, tolong kalau sholat kopiahnya di ataskan kopi ini. Negeri kita kan banyak itu, para pejabat. Apa begini? Dari mana itu hadisnya? Gak jadi sholatnya. Sholat itu kalau sujud mesti 7 anggota badan yang menyentuh tempat sujud. Kalau begini sujud, gak jadi sholatnya. Pokoknya sujud itu setengah dahi dan ini gak boleh. Setiap saya jadi imam sholat Jumat, saya ngomong, bapak-bapak sekedar ingat, kalau kita sholat pakai kopiah, tolong kopiahnya di atasnya. Kadang-kadang orang mendelik, kalau mendelik nanti sama saya berantem selesai Jumat. Takut kita kan? Apa takut sama orang? Gak ada takut sama orang. Oleh karena itu bapak-bapak, ini ada idealisme, bukan mencari apa-apa. Dan ini adalah sayap dari lembaga dakwah ulama. Saya 2 kali 2 periode 10 tahun memimpin lembaga dakwah di PBNU sama Pak Khoi ini. Dan ini sayapnya, bagaimana melestarikan jamaah setelah lembaga dakwah ini ada. Oh, ini salah satu di antara adalah membina namanya ASBIHU, Asosiasi Bina Haji Umroh Nahdlatul Ulama. Ini masalah. Pernah satu saat saya ke Makkah, ada spanduk, nggak ada NU-nya, saya turun, keliru seperti ini. Saya pendirinya, ada NU-nya. Ini masalahnya. Jadi bapak-bapak, saya jadi orang ahli sunnah nggak main-main, bapak-bapak. Lahir di batin. Saya sampai kata-kata ngomong sendiri di dunia. Jadi orang al-sunnah sanggup saya. Karena idealisme, nggak bisa idealisme dijual dengan apa-apa. Ini masalahnya. Dan inilah kata Nabi, layakun akhatukum imatan. Ini hadis Muslim. Jangan sekali-kali kamu jadi hidup itu gila-gila. Gila itu gila-gila bahasa Pekalongan. Artinya apa? Nggak mantap. Kata Nabi, kalau orang nggak mantap Islamnya, karena yakul dia berkata, in aksaranas aksanku. Kalau mereka berbuat baik, saya ikut baik. Wa inasa'u, kalau mereka jelek, saya ikut jelek. Ini orang nggak punya pedoman. Ahli sunnah ini bapak-bapak yang terbanyak di dunia. 4 tahun yang lewat, saya pertemuan Kongres Dakwah Sedunia di Libya 10 hari. Yang datang 120 negara Islam, semua ahli sunnah jamaah. Yang dia datang 2 negara, Saudi karena Wahabi dan Iran karena Syiah. Gak datang dia. Yang datang 120 negara Islam, semua ahli sunnah. Saya ikut merus
merumuskan al-sunnah di sana ini. Jadi yang terbanyak al-sunnah sesuai dengan kata Nabi, alaikum bisalatil aqdha. Alaikum itu kalau orang ngaji gramatika bahasa Arab, isim fi'il. Kalimatnya isim, maknanya fi'il. Tetapilah, ikutilah faham yang terbanyak di dunia. Apa itu? Ahli sunnah wal jamaah. Ini masalahnya. Jadi bapak-bapak, saya tanpa miring-miring, saya bela ahli sunnah sampai di akhir zaman. Apa caranya? Melalui asbihu namanya. Pak Bukhari punya kitab, punya tuntunan semua ala ahli sunnah. Setiap orang berangkat diberi ini. Nggak punya aman bayar, nggak punya aman jangan beli. Orang kadang-kadang orang itu medit banget saya. Jadi bapak-bapak nggak main-main kita mendirikan ini. Saya kemarin 2 hari di Pontianak, kebenaran yang namanya kakak B-nya ini orang PMI. Pak siapa? Nanti Pak Gatot. Oh ya siap, jangan khawatir. Kalau mengundang saya PMI jangan beri apa-apa kepada saya. Saya ini setengah kaya, kurang-kurangnya gitu. Akarnya apa? Setiap saya berangkat keluar, apa keluar negeri, apa keluar daerah, itu Asbio memberikan tiket kepada saya. Ini Pak tiketnya kemana ini? Itu betul. Sehingga saya nggak butuh lagi. Bapak-bapak yang saya hormati, saya tukang berdiri. Tahun 60 di Jogja mendirikan PMI. Yang saya sekarang ada itu, saya pendirinya. Pendirinya ini 13 Pak. Mahasiswa Endo dari Sabang saya merauke. Ketika tahun 1960 di Jogja diproklamirkan di Surabaya tanggal 17 April tahun 1960. Dr. Cepi ini PMI dulu, iya kan? Kalau nggak ngaku, kuat gue. 13 orang pendiri itu sekarang hidup tinggal 2. Saya sama Pak Khalid Mawardi. Doakan saya meninggal yang terakhir saja. Karena Pak ingin membela ahli sunnah wal jamaah. Bapak saya orang ahli sunnah, guru-guru saya ahli sunnah. Apa kata Quran? Yaumana tuqula unasim fi imamim. Ini Quran. Hari kiamat nanti kalian saya panggil bersama pemimpin-pemimpin para kiai semua. Saya ini muridnya Mbah Bisri Samsuri. Saya ini muridnya Mbah Wahab. Saya muridnya Mbah Kiai di Langitan, Abdul Hadi dan sebagainya. Semua itu orang ahli sunnah. Dan saya ini perintah sama Kiai bela ahli sunnah. Saya bertemu dengan Allah di hari akhirat. Saya juga begitu, pantang mundur. Sekarang saya miskin, nggak saya pikir miskin saya. Yang penting saya jadi orang pejuang ahli sunnah wal jamaah. Ini masalahnya. Jadi Asbihu ini didirikan bukan karena uang, tapi karena keyakinan agama. Keyakinan agama ada namanya idealisme. Idealisme itu kata Mustafa Golayani dalam kitabnya Idatul Nasyin, innal hayata aqidatun wal jihad. Hidup ini akidah, wal jihad dan perjuangan. Ini loh yang namanya di Asbihu. Tidak ada apa-apanya. Semua pengurus tidak memikir ada uang, nggak mikir. Yang penting Bapak Ibu ini umurnya pulang jadi pejuang ahli sunnah wal jamaah dan mantap pulangnya itu. Ini masalahnya. Oleh karena itu bapak-bapak, setiap orang berangkat akan diberitahukan, oh nanti kamu ini walimatul safar seperti ini, nanti keluar dari rumah seperti ini, naik kapal terbang seperti ini. Kalau pulang diberi buku orang-orang dari Wahabi, nggak usah kita baca, kita tinggal saja. Itu direpoti seperti itu bapak-bapak. Banyak orang itu tidak ngerti ahli sunnah, lantas dia menghina kepada ahli sunnah. Kalau saya bertemu, bisa berantem sama saya. Ini masalah. Oleh karena itu bapak-bapak, saya tidak kasih lagi. Apakah ada orang ikut? Tidak masalah saya. Yang penting saya perjuangan Islam ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti 3 periode. Mari bapak ingat. Periode pertama dari Nabi para sahabat 1 abad. Periode kedua periode yang namanya tabi'in, orang yang ikut Nabi, orang yang ikut sahabat. Periode ketiga ini abad yang ketiga ikut tabi'in, orang ikut tabi'in. Ini loh rakyat ahli sunnah wal jamaah. Setelah itu ada khawarij dan sebagainya. Ini masalah. Oleh karena itu bapak-bapak, saya bersama 3 Pak Kiai ini, Pak Hafid, Pak Nol Hidayah dan saya itu gak main-main. Ini masalah hidup dan matinya orang Islam. Ini masalah hidup dan matinya, neraka dan surganya orang Islam. Oleh karena itu saya yakin pasti Allah akan menolong. Hanya kadang-kadang kita hidup pakai matematika, nggak boleh. Matematika itu nomor 12, tapi iman nomor 1.
Kadang-kadang kalau kita nggak punya iman diajak berjuang, nanti dapat apa? Keliru seperti itu. Bukan itu Islam. Islam itu adalah akidah, yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah itu apa namanya iman? Iman itu adalah meyakini sesuatu yang tidak masuk akal. Itu namanya iman. Dulu nggak punya apa-apa, sekarang Asbi punya gedung, sekarang Asbi punya, itu ada dari keimanan, bukan karena matematika saja. Ini masalahnya. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Allah bertemu dengan para bapak-bapak kiai yang semua ahli sholat jamaah untuk kita mensyaratkan ahli sholat jamaah tanpa menghina yang lain. Loh, kata keilmuan boleh, tapi nggak usah kita menghina. Silakan aja. Dari Wahabi silakan, Salafi silakan. Ini rahasia, bapak jangan ngomong sama orang. Wahabi Salafi itu ada memalsu 27 kitab Ahlussunnah. Saya punya kitabnya, dicetak di Libanon. Bagaimana begitu akan kita ikuti? Ada bukunya itu. Salafi Wahabi itu memalsu kitab Ahlussunnah 27 macam. Ada itu. Bayangkan. Oleh karena itu, bapak-bapak, kita orang ahli sunnah wal jamaah ini tidak main-main kita beragama. Semua itu ada kaitannya. Kadang-kadang orang nggak ngerti hadis. Di masjid saya itu biasa kalau selesai sholat fardu berdiri, jabat tangan, sholat. Ada orang tanya kepada saya, Pak, mana hadisnya? Selesai sholat baca sholat. Ya saya tanya, Bapak hafal hadis berapa? Ya nggak hafal. Kalau nggak hafal, kupingmu jangan. Saya beritahukan. Kadang-kadang kasar saya ini, memang kadang-kadang kasar itu penting, bapak-bapak. Kalau saya gede aja diinjak orang, saya nggak mau diinjaknya. Apa kata saya? Bapak ngaji mustalah hadis, nggak cukup hadisnya. Hadis itu dua macam. Ada hadis umum, ada hadis khusus. Nabi itu berkata dalam riwayat Tirmidzi. Apa kata Nabi? Alam nasi biyamal kiamati akharum alias salatan. Rawahu Tirmidzi. Hadis sahih. Utama-utamanya besok hari kiamat orang bersama saya, kata Nabi, orang yang terbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Ini hadis umum. Kapan bacanya dan di mana? Nabi yang menyampaikan hadis umum. Di mana saja boleh. Hanya yang namanya sholawat yang wajib hanya di atahiyat. Yang lain tidak ada. Baru oh iya, jadi hadis dua macam sifatnya. Ada umum, ada khusus. Ada lagi Nabi berkata, al-hajju arafah, haji di arafah. Kalau haji nggak di arafah nggak jadi, namanya hadis khusus. Begitu loh. Baca bapak-bapak, baca mustalah hadis. Jangan menyalahkan orang. Satu saat saya memimpin orang haji. Ketika orang sudah selesai umrah semua naik ke Jabal Rahmah. Di atas kita berdoa. Kata ada orang wanita, Pak, boleh nggak sholat sunat? Oh boleh, silakan. Boleh, rakaat. Ketika dia turun, ini orang Jogja. Mohon maaf, orang Jogja biasa Muhammadiyah. Dia marahi sama suaminya. Mana hadisnya? Di atas gunung itu sholat. Namanya ibu-ibu. Kata Pak Nuril boleh. Oh ya, mana Pak Nuril? Saya dipanggil, dia mendelik. Ketika mendelik. Ayo, ada apa? Mana hadisnya? Sholat di atas gunung. Ya saya tanya, Bapak hafal hadis berapa? Nggak hafal, saya beritahukan. Nabi itu pernah berkata, di Islam itu ada namanya sholat sunat mutlak 2 rakaat. Itu mutlak, artinya di mana dan kapan saja itu boleh. Itu loh. Bapak ngaji, jadi orang Islam. Ini di negeri kita banyak orang nggak ngaji, tak menjalankan orang. Akhirnya dia minta, oh ya, nggak apa-apa. Tapi lain kan jangan begitu. Inilah di negeri kita, bapak-bapak. Banyaknya orang nggak ngerti hadis. Nih, asalnya. Oleh karena itu, di dalam asbirin akan dilatih. Malah kalau saya itu bisa, Pak, setiap ada orang berang, saya datang dulu. Begini niatnya. Wa timul hajja wal umrata lillah. Tolong sempurnakan haji umrahmu semata-mata karena Allah. Karena ada apa? Ada peluang orang dari umrah itu sombong. Orang dari haji sombong. Bayangkan. Haji, bayangkan. Mencium hajar aswad 20 kali. Ada peluang sombong. Makanya Allah menyampaikan, wa timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji umrahmu semata-mata karena Allah. Apa artinya itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini loh namanya ahli sunnah wal jamaah. Hanya saya mohon jangan sampai ditambah-tambah. Kadang-kadang di Jakarta orang ceramah nambah-nambah. Inna sholati wa susuki wa yawaha wa kawasaki wa gonda wa bensu. Itu nggak boleh.
Quran itu mutlak dari Allah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dirubah. Ini Quran. Jadi mari bapak-bapak, saya bersyukur kepada Allah, mumpung saya belum meninggal dunia dan saya seorang pendiri bersama Pak Hafid, Pak Manu Hidayat, moga-moga diberi oleh Allah kesempatan di mana-mana bertemu penyampaian ahli sunnah wal jamaah. Dan ini yang kita yakini atas kebenaran. Sekian, terima kasih atas kedatangannya. Kalau ada salah kurangnya dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.